Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Zofadia. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari minggu ketujuh, mata kuliah manajemen risiko yang berjudul Asuransi dan Manajemen Risiko. Yang pertama ada definisi asuransi dari sudut ekonomi. Asuransi adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil. Asuransi merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan ketidakpastian kerugian keuangan. Selanjutnya ada definisi resiko. Resiko adalah kerugian, resiko adalah ketidakpastian, resiko adalah ketidakpastian dari suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya ada jenis resiko dalam dunia usaha. Yang pertama ada resiko perorangan dan harta benda, resiko pemasaran, resiko keuangan, resiko produksi dan tenaga kerja, dan resiko lingkungan. Pembagian resiko. Yang pertama ada objektif. Dapat diartikan sebagai penyimpangan secara relatif antara kenyataan dengan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut, di mana pengukuran diadakan untuk jangka waktu yang cukup lama dalam unit yang cukup besar jumlahnya. Yang kedua ada subjektif, dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian secara psikologis, di mana lebih bersumber pada tingkah laku, mental, pengalaman, ataupun pandangan hidup. Selanjutnya ada resiko murni. Semua peristiwa yang apabila terjadi selalu menimbulkan kerugian seperti kebakaran, angin ribut, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan, kecelakaan, dan lainnya sebagai umumnya selalu menimbulkan kerugian. Selanjutnya ada resiko spekulatif. Semua peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian, akan tetapi kemungkinan dapat juga mendatangkan keuntungan, seperti resiko pemasaran, resiko produksi, dan resiko keuangan. Selanjutnya ada resiko statis. Ketidakpastian yang selalu ada walaupun tidak ada perubahan sebagaimana dalam resiko murni ataupun akan terjadi dalam waktu tertentu akan terjadi. Dan selanjutnya ada resiko dinamis. Ketidakpastian yang timbul akibat adanya perubahan dalam masyarakat, lingkungan, keinginan konsumen, dunia usaha, dan teknologi. Selanjutnya, resiko dapat diasuransikan dan tidak dapat diasuransikan. Resiko dapat diasuransikan dapat dijelaskan, resiko yang dapat dipindahkan pada perusahaan asuransi yang pada dasarnya adalah jenis resiko murni atau statis, merupakan resiko yang dapat diasuransikan. Resiko tidak dapat diasuransikan, seperti resiko yang tidak dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi, yang pada dasarnya semua jenis resiko spekulatif dinamis merupakan resiko yang tidak dapat diasuransikan. Metode yang dapat digunakan untuk mengelola resiko. Yang pertama ada asumsi. Resiko yang tingkatannya rendah dan apabila terjadi tidak akan menimbulkan pengaruh keuangan pada perusahaan ataupun atas resiko dan dapat diawasi secara penuh oleh manajemen. Dapat diabaikan atau ditanggung sendiri oleh perusahaan, sehingga tidak membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Selanjutnya dipindahkan. Pemindahan resiko digunakan dalam pengelola resiko yang bersifat murni ataupun statis maupun resiko yang bersifat spekulatif ataupun dinamis. Pemindahan resiko yang bersifat murni atau statis pada umumnya dilakukan kepada perusahaan asuransi, sedangkan resiko yang bersifat dinamis atau spekulatif dapat dipindahkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada dikombinasikan. Metode kombinasi dalam pengelolaan resiko salah satu cara dalam asuransi, diversifikasi daripada produk yang dihasilkan. Pendirian holding company yang membawahi kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan atau kegiatan yang sama. Sehingga apabila timbul kerugian dalam suatu badan usaha dapat ditutup dengan keuntungan badan usaha yang lainnya. Selanjutnya ada pencegahan kerugian. Metode pengelolaan resiko yang lebih ditekankan pada pengawasan kerugian dalam usaha, melakukan tindakan preventif ataupun menekankan serendah mungkin akibat keuangan apabila kerugian itu timbul. Selanjutnya ada menghindari. Erat hubungannya dengan pencegahan kerugian dan pemindahan resiko adalah teknik menghindari situasi yang secara potensial dapat menimbulkan kerugian pada seseorang ataupun badan usaha. Selanjutnya ada penelitian. Resiko subjektif kemungkinan dapat dikurangi dengan meningkatkan pengetahuan ataupun melakukan penelitian, di mana seseorang lebih banyak mengetahui masalah ketidakpastian yang dihadapi, maka akan semakin berkurang pemakaian subjektif itu. Selesai presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.